Tentu saya menginginkan ini cepat selesai hari ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat pagi hari ini secara resmi saya buka. Selaku Ketua Tim Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Cilacap, pejabat Bupati Cilacap, Yunita Dias Suminar, menginginkan persoalan tanah yang ada di Cilacap bisa diselesaikan dengan baik, yaitu tanah HGU PT Rumpun Sari Antan RSA di Kecamatan Cipari, dan persoalan tanah di RW 23 Kelurahan Donan Cilacap Tengah, termasuk tanah timbul. Kami menghadirkan BPN Cilacap dan Kanwil BPN dengan harapan nantinya akan clear dan tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari, ungkap PJ Bupati usai membuka rapat gugus tugas reforma agraria di Azana Asia Hotel Cilacap, Kamis 15 Juni 2023. Kepala ATR BPN Kantor Pertanahan Kantah Cilacap Karsono menyampaikan terkait persoalan tanah di RW 23 Kelurahan Donan, BPN Cilacap dalam waktu dekat akan melayangkan surat kepada Kementerian PUPR mengenai status tanah tersebut merupakan aset pemerintah atau bukan. Apakah sudah tercatat dalam SIMAK atau belum? Apabila sudah ada kepastian bahwa tanah itu bukan aset pemerintah, akan ditindaklanjuti dengan reforma agraria. Sedang tanah HGU PT RSA di Cipari diketahui aktif sampai tahun 2033 mendatang dengan luas tanah sekitar 7-10 ubin atau 140 meter persegi. Karsono berharap terjadi kesepakatan kalau nantinya tanah tersebut menjadi objek redistribusi tanah, maka semua pembiayaan gratis ditanggung oleh negara seperti biaya permohonan, akta notaris, pengukuran, pelepasan, dan lain-lain. Maka hari ini, karena saya sebagai Ketua Tim Gugus untuk Reforma Agraria, maka saya kumpulkan hari ini dengan teman-teman dari BPN dan kemudian dari Kanwil BPN untuk menyelesaikan persoalan ini supaya tidak ada hal-hal yang mungkin di kemudian hari menjadi tuntutan hukum. Tentu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, karena yang satu merasa memang memiliki, sisi lain yang masyarakat juga sudah menggunakan, maka masyarakat juga harus paham bahwa memang itu bukan miliknya mereka. Maka ketika mungkin ada hal-hal yang bisa diselesaikan, misalnya harus ada kompensasi dan sebagainya, itu bisa diselesaikan. Tetapi harapannya ketika kita ketemu duduk bersama, rembugan yang nggak ada yang nggak bisa diselesaikan, ya semua bisa diselesaikan dengan solusi yang win-win, ya sama-sama ingin selesai dengan niatan yang baik. Menang Jawa kan anak rembuk jadi rembuk, jadi tidak usah pakai pedentang-pedentang, gontong-gontongan nggak ada artinya, nanti malah meriang. Oke? Diberi jangka waktu berapa lama ini, Bu? Nggak, ini secepatnya kok. Hari ini insya Allah ada jalan keluar. Hanya mungkin nanti secara resmi kan ketika ini sudah, misalnya nih yang tadi RSA, wis lah, tak main aku bae nang apikan sih. Nah nanti kemudian diusulkan ke BPN, ATR BPN untuk bisa diredistribusi. Jadi nanti masing-masing punya sertifikat. Terkait dengan permasalahan pertanahan yang ada di sana di RW 23, tadi kita mendapat informasi ada beberapa dokumen yang memang masih, kalau dari BPWS mengatakan bahwa itu bukan merupakan asetnya BPWS, tapi kalau dari PSDA itu dulu terindikasi ada asetnya pemerintah. Sebetulnya aset pemerintah itu semua akan tercatat dalam SIMAK, ya, baik barang milik negara maupun barang milik daerah. Tadi juga kita minta masukan dari semua pihak, termasuk dari APH kalau ada seperti ini, dan juga dari anggota tim GTRA, kita apa yang harus kita tempuh supaya nanti di dalam penyelesaian ini tidak keliru, ya. Nanti salah satunya adalah kami akan bersurat kepada Kementerian PUPR untuk menegaskan, menanyakan kembali bahwa terhadap aset dimaksud merupakan aset pemerintah atau bukan, ya. Kalau terkait dengan masalah sempadan yang 15 meter dari pihak BPWS memang sudah ngatur, ya gitu. Sudah dilihat di lapangan di luar itu. Kalau nanti sudah ada
kepastian bahwa tanah itu bukan asetnya pemerintah, ya, baik pemerintah daerah atau BPWS, pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, itu tentunya akan kita tindak lanjuti dengan reforma agraria seperti yang ada di sebelahnya. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat itu sudah sangat lama ya menempati di sana, dan mereka ya luasannya hanya tadi menurut masyarakat hanya 7 upin, 8 upin, 10 upin, paling ya 140 meter paling luas berarti kan. Tentunya kita ingin membantu masyarakat, tetapi tadi sukses tanpa adanya ekses, itu harapan kita. Jadi saya minta warga masyarakat untuk lebih bersabar ya, karena memang ini berbeda. Kami di Jalan Sendang Sari RW 23 terkait dengan permohonan hak tanah yang telah dihuni dari tahun 70-an. Awal itu memang seperti apa ya, kayak danau apa gunduk paceran lah, saya sampaikan, ada air yang menggenang karena banyak penyakit malaria sehingga dibuat kolam, lama-kelamaan diuruk jadi rumah atau jadi penghuni di wilayah RW 23. Awal RW 23 itu gabung dengan RW 12 karena dimekarkan menjadi RW 23. Harapan masyarakat, harapan kami, permohonan warga kami bisa direalisasikan secepatnya karena sudah berpuluh-puluh tahun. Tepatnya berapa tahun, Pak? Tepatnya kalau diambil dari tahun 2070 berarti sudah 50 tahun lebih. Cuman itu kan masih kolam. Setelah diuruk itu sekitar 40 tahunan. Di Indonesia ini, karena tahun ini seluruh provinsi baru melakukan inventarisasi tanah timbul. Nani Eko, Cilacap News memberitakan.